Uang jajanmu sebulan berapa, Dek? Paling sedikit 30 Juta. Modar ya, Dek ya. Guys, coba lagi dengan aku Rena. Itu tuh kayak yang pinjam dulu 100 kayak gitu. Pinjam dulu 100, bulan depan gue balikin. Ini pinjam dulu 10.000. 10.000 itu sekitar 5 juta ya. Apalagi karena sekarang ini kursinya udah banyak banget, jadi 510 NT. Penukarannya jadi 510 ya, 10 rupiah. Nah itu jadi banyak, kalau dijumlahkan itu 10.000 sekarang itu jadinya sekitar 5.100.000 ya. Nah ini si mbaknya ini bilang, dia katanya mau pinjam dulu 10.000 karena anaknya masuk rumah sakit, buat biaya rumah sakit, bilang seperti itu. Nah si majikan akhirnya mengizinkan, membolehkan atau mengasih dia 10.000, tetapi setelah dikasih 10.000 si mbaknya ini kabur. Aduh. Makanya itu ya guys, majikan aku itu sangat-sangat tidak, dia itu pokoknya sangat-sangat tidak bisa memberi aku pinjaman. Aku di sini 10 tahun itu nggak mau beri aku pinjaman, dan aku tidak pernah meminjam sama majikan aku. Tapi kalau untuk pasien aku itu aku pinjam ya. Cuman di sini itu kalau pinjam sama majikan itu harus kayak bener-bener deketin banget ya, tahu sendiri lah ya, kita itu harus baik-baik dulu. Apalagi itu majikan, mengambil hati majikan itu butuh proses 10 tahun. Pasien aku ini ya, bukan majikan yang menggaji aku ya. Yang satu rumah dengan aku ini bukan yang menggaji aku, tetapi anaknya yang menggaji aku kayak gitu. Tapi kalau untuk anaknya aku sama sekali dari pertama kali aku pinjam sama majikan aku untuk pengobatan ibu aku gara-gara koma di rumah sakit ya. Itu hari katanya bisa nggak boleh pakai BPJS karena BPJS-nya itu katanya udah lama, beberapa bulan nggak dibayarkan, jadi itu BPJS-nya nggak bisa dipakai seperti itu. Nah terus kata si bidannya bilang, kata si dokternya bilang itu nunggu si pasien ini dia sadar dulu dari koma, baru keluar bayar ya, bayar itu baru bisa pakai BPJS. Itu BPJS-nya diperbaharui atau diperpanjang, dibayar dulu begitu ya. Nah itu 5 hari 25 juta. Aduh, majikan aku nelpon. Woi. Oke, kita lanjutin guys. Nah di sini si mbaknya itu setelah dia mendapatkan uang pinjaman, dia itu untuk izin keluar ya, izin keluar, ternyata dia itu kabur guys. Jadi kalian itu jangan macam-macam di sini ya guys. Di sini itu banyak sekali CCTV. Walaupun kalian itu bisa berganti-ganti posisi kalian di mana, yang sekelas kakap aja ketangkep, apalagi kalian gitu loh. Setiap CCTV, setiap transportasi itu bisa tahu ya, bisa mengecek kalian turun di mana, kalian di mana, itu kalian bisa tahu. Apalagi kalau majikan itu tuh tahu nomor telepon kalian ya. Kalau nomor telepon kalian itu sedang berbunyi atau sedang menelpon, itu kalian tahu kalian itu posisinya di mana. Jadi di sini sorry aku ngos-ngosan. Nah terus itu biasanya kalau di Taiwan itu pokoknya jangan main-main sama hukum Taiwan kalau kalian masih mau kerja ya kan. Belum lagi kalau kalian itu sudah ketangkep, kalian itu bakalan kena denda sewaktu kalian kabur, selama kalian itu jadi ilegal, dan sewaktu kalian bisa mencuri, dan itu bisa dipenjara ya. Dan itu dendanya nggak main-main kalau di Taiwan itu. Jadi untuk kalian itu jangan mempermainkan orang Taiwan ya. Tapi di sini mungkin kalau ada benernya kalian itu pinjam duit untuk majikan untuk anak kalian yang sakit, is oke, gak apa-apa. Tapi kalau kalian itu pinjem pura-pura anaknya sakit, kalau anaknya sakit beneran gimana gitu loh. Kalau alasan dengan anaknya sakit itu sayang, kasihan banget gitu loh, anaknya yang nggak tahu apa-apa tapi malah doakan sakit sama ibunya, itu kasihan banget ya guys. Di sini tuh kalau di Taiwan tuh jangan main-main sama hukum Taiwan. Jangan menyepelekan pinjam dulu 10.000, bulan depan balikin ya kan. Apalagi kalau dimajikan yang orangnya perhitungan banget,
diganyang kalau dimanapun kalian ini tetap. Nah di sini sih ada yang tanya itu kenapa itu apa CCTV-nya tersembunyi ya, karena ada yang sebelumnya dari Mbak ini kerja itu adalah ada TKW yang ilegal kerja di sana. Itu katanya bukan kamera tersembunyi karena dia itu berdua sama si pasien. Kalau si pasien ini nggak mau tidur kalau malam, makanya itu dibikin apa namanya CCTV di bagian kayak jalan keluar masuk gitu kan ya. Nah itu biar kelihatan itu sebenarnya seperti itu. Dia ini kalian tuh aduh, kalau majikan yang mau pinjemin berarti itu majikannya baik ya memang kalau majikannya udah pinjemin itu berarti majikannya baik, tetapi si mbaknya ini malah apa namanya merusak mood. Oke, kita langsung bacain komennya aja. Saya minta maaf sama cici saya sudah begitu merepotkan Cici, tapi saya tidak tahu harus minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama majikan. Dia seperti itu kan bilangnya. Terus bilang nanti saya pas gajian tanggal 25 saya sama suami mau buat ganti uangnya. Saya mohon banget sama Cici. Saya janji Cici bulan depan potong semua 10.000 yang kemarin saya pinjam. Saya minta tolong sama Cici kasih tahu nenek kalau uang yang kemarin saya pinjam dulu buat saya kemarin kan buat kirimkan ke Indonesia buat biaya anak saya. Mending pamit tidur terus gak balik daripada ninggalin pasien sendiri ya. Aku ninggalin nenek ini dengan baik, kasih tahu makan dulu, terus tak tidurin izin libur sampai majikan ngasih payung. Hati-hati katanya kalau udah sampai kabarin. Gak ada pilihan lain padahal udah sayang banget sama mereka. Ini CCTV tersembunyi kayaknya ya, bukan tersembunyi memang sengaja dipasang karena aku pernah kerja di situ. Neneknya itu tidak mau tidur, dia bilang kayak gitu kan. Karena posisi rumah dan neneknya itu tidak lupa aku. Itu kalau kita masak serba salah ya, kurang asin salah, asin dikit salah kayak gitu. Ini aku nggak putus kontrak ya, tapi di sini aku itu ilegal dibilang gitu ya. Aku swasta yang resmi aja kena mental, pokoknya tidak ada yang betah di situ. Waduh, suhu ini totarnya. Itu siang malam tidak mau tidur gitu si neneknya ya, diam-diam kasih obat tidur ke Cece 2 kalau enggak ngomong sama bos kalau pasien malam enggak tidur, bilang enggak kuat gitu jangan kabur kayak mbak ini, nanti bosnya kasih solusi. Nenekku siang malam ngereok. Aku nggak mau dikasih obat tidur berapapun nggak mempan, cuman satu majikan baik banget, keluar bebas, libur los, nggak masak, aku masak buat aku sendiri, dikasih uang makan, gaji juga di atas UMR, udah jadi aku betah-betahin aja. Yap, pasiennya gimana? Semoga kasusnya si bosnya karena ninggalin pasien di rumah itu bisa kena denda 70.000 ya. 70.000 ninggalin pasien, kalian itu bisa kena denda loh, ninggalin pasien sendirinya kayak gini ya. Jangan ya Dek ya, jangan.